Semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Senditya Adinugro dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang algoritma dan pemrograman, mulai dari pengertian, software yang kita gunakan, dan juga sudah membuat program sederhana di Scratch maupun Replit. Oke, sekarang kita akan membahas tentang variabel, tipe data, dan juga operasi. Yang pertama yaitu ada definisi variabel. Variabel adalah simbol atau nama yang digunakan untuk mewakili suatu nilai yang dapat berubah-ubah atau belum diketahui dalam suatu konteks, terutama dalam matematika, statistik, dan pemrograman. Variabel memungkinkan kita untuk menyimpan, mengelola data, dan memanipulasi data secara fleksibel. Dalam pemrograman, variabel digunakan untuk menyimpan data yang bisa berupa angka, teks, atau tipe data lainnya, sehingga program dapat menggunakan dan mengubah nilai tersebut selama eksekusi. Singkatnya, variabel adalah wadah yang menyimpan nilai yang bisa berubah sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada definisi tipe data dan variabel. Tipe data adalah klasifikasi atau kategori dari data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dan operasi apa yang dapat dilakukan pada data tersebut. Tipe data membantu komputer memahami bagaimana data harus diproses dan disimpan. Operasi adalah tindakan atau proses yang dilakukan pada data atau variabel untuk menghasilkan nilai baru atau melakukan suatu fungsi. Operasi bergantung pada tipe data yang digunakan. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh variabel. Jadi sebelumnya yaitu variabel itu yaitu tempat atau wadah untuk kita menyimpan data. Jadi kita bisa kasih nama kotaknya supaya lebih mudah dipanggil. Di Python kita tidak perlu menulis tipe data dulu, cukup langsung isi nilainya. Contohnya seperti ini, nama sama dengan nama saya Bagas. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari variabel. Yang kedua juga bisa umur. Sama dengan umur saya yaitu 18 tahun. Lalu ada tinggi. Dengan tinggi saya yaitu 165. Dan saya adalah seorang mahasiswa. Jadi seperti ini saja, is underscore student. Nah, di sini variabel nama yaitu menyimpan teks Bagas. Variabel umur menyimpan angka 18 dan variabel tinggi menyimpan angka pecahan yaitu 165 dan juga student menyimpan nilai true, artinya saya adalah seorang mahasiswa. Oke. Sedangkan tipe data adalah jenis data yang kita simpan di variabel. Jenis paling sering dipakai di Python itu ada 4, integer, float, string, dan boolean. Saya juga punya list, tuple, dan dictionary untuk data yang lebih kompleks. Contoh kodenya seperti ini. Angka underscore bulat sama dengan 10. Lalu ada angka underscore desimal sama dengan 3,14. Lalu ada Lalu ada teks. Kita bisa pakai hello dunia. Lalu juga ada benar underscore salah.
false. Lalu juga ada warna. Kita bisa pakai warna merah. Lalu juga ada mahasiswa. Kita bisa pakai nama. Nama saya Bagas. Umur saya 18. Nah, di sini angka bulat atau integer, angka desimal itu float, teks itu adalah string, benar underscore salah itu boolean. Kita juga punya list warna yang bisa menyimpan banyak nilai dan dictionary mahasiswa yang berisi pasangan nama dan umur. Oke teman-teman, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh dari variabel, tipe data, dan juga operasi. Nah, sebelumnya variabel itu tadi yaitu wadah kita untuk menyimpan data. Jadi kita bisa kasih nama kotak wadahnya itu supaya mudah dipanggil lagi. Contoh kodenya ada seperti ini. Nama sama dengan nama saya itu Bagas, kita kasih gini. Nah, ini 2, oke. Lalu ada kita umur saya 18, isi aja. Lalu ada tinggi 165,5. Lalu ada ini aja, is underscore student. Nah, apa sih itu? Nah, jadi di sini variabel nama adalah untuk menyimpan teks Bagas, variabel umur untuk menyimpan angka 20, dan variabel tinggi untuk menyimpan angka pecahan 165,5, dan juga is student ini adalah artinya saya seorang mahasiswa. Nah, selanjutnya itu ada tipe data. Nah, tipe data itu adalah jenis data yang kita simpan di variabel. Yang paling sering dipakai di Python itu yaitu ada 4, integer, float, string, dan boolean. Nah, contohnya itu seperti ini. Angka, underscore, bulat. 10. Ini angka bulat. Terus ada angka desimal sama dengan 3,4. Itu ada teks, setelah isi dengan contohnya hello world. Nah, ada benar, underscore salah. Nah, jadi di sini angka bulat sama dengan 10 itu integer, angka desimal ini yaitu float, teks ini yaitu string, dan juga benar underscore salah ini yaitu boolean. Nah, yang terakhir yaitu ada contoh dari operasi. Contohnya yaitu operasi aritmatika. Nah, yaitu cara kita mengolah data di variabel. Yang paling atas itu ada aritmatika, seperti tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Contohnya seperti ini, contohnya X sama dengan 10, Y sama dengan 3. Sorry. Nah, seperti ini, print, kurung, X plus Y tutup kurung. Nah, ini adalah contoh dari penjumlahan. Lalu, contoh pengurangan seperti ini saja, teman-teman. Ini contoh pengurangan.
Ini contoh perkalian. Ini contoh pembagian. Yang terakhir yaitu ada kita kasih contoh modules. Terus seperti ini persentase. Nah, di sini jadi kita punya X yaitu 10 dan juga Y sama dengan 3. Nah, kalau kita tambah kita dapat 13 kurang dapat 7 dikali dapat 30 dibagi dapat 3,3 dan modulnya yaitu 1. Nah, ada lagi yaitu operasi perbandingan dan logika. Jadi kita juga punya operasi perbandingan dan logika. Ini hasilnya adalah true atau false, berguna bagi kondisi if atau else. Contohnya seperti ini. Kita pakai contoh yang sama, angka yang sama yaitu X sama dengan 10 dan juga Y sama dengan 3. Seperti ini. Print, buka kurung lagi. Oke. Nah, ini artinya true. Sorry. Lalu ada print X, Y. Nah, ada lagi yaitu misalnya A sama dengan true, B sama dengan false. Nah, kita misalnya print A and B. Sorry. Kita bisa print A or B. Juga kita kasih contoh print A not B. Nah, jadi yaitu di sini X lebih besar dari Y, hasilnya true. Lalu ada X sama dengan Y hasilnya false. Lalu untuk logika N hanya true kalau dua-duanya true or true kalau salah satunya true dan not membalik nilai true jadi false. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya yaitu variabel itu tempat kita menyimpan data, lalu tipe data untuk menentukan jenis data yang disimpan, dan operasi memungkinkan kita mengolah data tersebut. Nah, dengan paham 3 konsep ini, kita bisa mulai bikin program Python yang lebih kompleks. Oke. Nah, oke teman-teman. Sekarang saya akan membahas tentang casting. Nah, casting yaitu mengubah data. Nah, misalnya angka jadi teks, teks jadi angka, atau angka bulat jadi angka desimal. Nah, ini ada contoh program casting di Python. Nah, yang pertama ada X sama dengan 5. Nah, aku ubah jadi float, pakai float, buka kurung X. Yang kedua ada float ke integer, yaitu ada A sama dengan 3,9. Aku ubah jadi integer pakai int, buka kurung A. Selanjutnya ada angka 10, integer ke string yaitu ada angka 10. Aku ubah jadi string pakai str, buka kurung num, supaya jadi teks. Nah, ini ada string ke integer. Nah, ini nih ada string 123 saya ubah jadi integer pakai integer s. Nah, ini juga ada string ke float.
string 3.14 ini aku ubah jadi float pakai float buka kurung S2 supaya bisa jadi angka desimal. Nah, terakhir ada keboolean. Nah, untuk ubah nilai ke tipe boolean 0 dan string kosong jadi false. Sedangkan 1 dan string berisi jadi true. Nah, gampang kan? Nah, itulah yang namanya casting di Python. Jadi bisa fleksibel mengolah data sesuai kebutuhan program kita. Semoga jelas ya. Selanjutnya itu ada pentingnya penggunaan komentar. Jadi komentar adalah catatan atau keterangan dalam kode program yang tidak dijalankan oleh komputer. Di Python, komentar ditulis dengan tanda pagar untuk satu baris atau tinggal tanda kutip untuk komentar lebih dari satu baris. Nah, sebelumnya saya akan memberikan contoh penggunaan komentar di Python. Nah, yang pertama saya akan mencontohkan penggunaan komentar satu baris, yaitu dengan menggunakan tanda pagar. Lalu kita akan tulis komentar satu baris. Nah, ini adalah contoh penulisan komentar satu baris. Selanjutnya itu kita akan menuliskan komentar 3 baris, yaitu dengan menggunakan 3 tanda kutip. Nah, lalu kita tulis komentar 2 komentar lebih dari satu baris. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kenapa sih komentar itu penting? Nah, pertama, komentar itu memudahkan kita dan orang lain memahami kode kita di masa depan lah. Kedua, yaitu komentar bisa jadi dokumentasi internal, menjelaskan kenapa kita menulis kode dengan cara tertentu. Nah, yang ketiga, saat kita debugging nanti, komentar bisa membantu kita menonaktifkan bagian tertentu dari kode dengan mudah. Nah, yang keempat yaitu komentar sangat penting kalau kita kerja tim, supaya orang lain juga paham logika kita. Nah, jadi teman-teman, jangan lupa selalu menulis komentar di dalam kode kalian. Komentar itu bukan hanya sebuah catatan, tapi juga cara kita menjaga kualitas dan keterbacaan program kita. Nah, sekarang itu kita akan membuat algoritma itu dari program available hours to study. Yang pertama itu ada mulai, yang kedua input data. Nah, yaitu akan meminta jam per akan disimpan ke sleeping_hours. Yang kedua minta jam kerja per hari termasuk perjalanan yang akan disimpan ke working_hours. Yang ketiga ada minta jam santai pada hari kerja yang akan disimpan ke weekday_relaxing_hours. Nah, yang keempat ada minta jam santai pada hari libur yang akan disimpan ke weekend_relaxing_hours. Yang ketiga ada hitung jam belajar hari kerja, yaitu ada weekday_available_hours yang artinya itu dalamnya itu rumusnya itu 24 jam dikurangi sleeping_hours kurangi working_hours kurangi weekday_relaxing_hours yang dikurangi 3 jam. Yang keempat ada menghitung jam belajar hari libur, itu rumusnya weekend_available_hours yaitu 24 jam dikurangi sleeping_hours dikurangi weekend_relaxing_hours kurangi 3 jam. Yang kelima itu menghitung total jam belajar per minggu, yaitu dengan rumus total_available_hours yaitu weekday available hours dikali 5 tambah weekend_available_hours kali 2. Yang terakhir itu akan menampilkan hasil, yaitu akan mencetak weekday available_hours yaitu jam belajar setiap hari kerja, cetak weekend_available_hours yaitu jam belajar setiap hari libur. Yang terakhir yaitu akan mencetak total_available_hours yaitu total jam belajar per minggu. Nah, selesai. Nah, selanjutnya itu kita akan mendemonstrasikan programnya. Nah, di sini kita akan membahas program yang menghitung jam belajar kita dalam seminggu. Program ini akan membantu kita mengetahui beberapa waktu yang tersisa untuk belajar setelah tidur, bekerja, dan bersantai. Nah, di bagian blok ini yaitu kita meminta dari pengguna. Kita minta berapa jam tidur setiap hari,
berapa jam bekerja per hari termasuk perjalanan, berapa jam santai dari kerja, dan berapa jam santai di hari libur. Kita gunakan fungsi input untuk meminta data dan float supaya data bisa berupa angka desimal. Nah, yang ke blok 2 yaitu menghitung jam tersedia untuk belajar. Di bagian kedua program, kita menghitung jam belajar yang tersedia. Karena satu hari ada 24 jam, kita kurangi dengan jam tidur, kita kurangi jam kerja, jam santai, dan tambahkan 3 jam untuk kegiatan lain seperti makan, mandi, perjalanan. Nah, di ini jam belajar hari yang sekolah kerja adalah jam belajar dari Senin sampai Jumat. Jam underscore belajar underscore hari underscore libur adalah jam belajar di akhir pekan, dan total underscore jam belajar mingguan adalah total jam belajar setiap minggu. Nah, yang ketiga itu ada blok yang menampilkan hasil. Di bagian ketiga, kita menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Kita pakai fungsi print. Ini print. Untuk menampilkan teks, kita gabungkan angka dengan menggunakan str. Nah, supaya Python tidak error, hasilnya program ini akan memberitahu kita berapa jam belajar di hari kerja, berapa jam belajar di hari libur, dan total jam belajar seminggu. Nah, jadi seperti itulah program Python sederhana untuk menghitung jam belajar kita. Nah, sekarang kita akan mencoba mendemonstrasikan program ini. Nah, ini ada pertanyaan yaitu berapa jam kamu tidur setiap hari? Saya akan menjawab 8. Berapa jam kamu bekerja per hari termasuk perjalanan? Kita isi aja seperti ini, 9 jam, 8,5 jam. Berapa jam santai kamu butuhkan per hari kerja? Saya membutuhkan santai sekitar 3 jam saja, 2 jam cukup. Berapa jam santai kamu butuhkan per hari libur? Saya butuhkan 5 jam. Nah, jadi kamu punya waktu 2,5 jam untuk belajar setiap hari kerja, lalu punya 8 jam untuk belajar setiap hari libur. Secara total kamu punya 28,5 jam untuk belajar setiap minggu. Nah, sekarang kita akan mencoba di Scratch. Nah, ini adalah contoh program di Scratch, yaitu kita pertama menggunakan blok event. Nah, ini adalah blok yang sangat penting, yaitu blok untuk memulai sebuah program. Nah, yang kedua ada blok dari ini kita yang akan menanyakan berapa jam Anda tidur dalam sehari yang disimpan di variabel sleeping underscore hours. Untuk menjawab, yang kedua sama ini yang disimpan di working underscore hours. Lalu pertanyaan berapa jam per hari dalam seminggu Anda ingin bersantai yang disimpan di weekday underscore relaxing underscore hours. Nah, yang terakhir ada pertanyaan berapa jam per hari di akhir minggu Anda ingin bersantai yang disimpan di weekend underscore relaxing underscore hours. Nah, ini ada rumusnya. Untuk rumus weekday untuk variabel weekday underscore available underscore hours, yaitu sebenarnya 24 jam dikurangi jam tidur ditambah jam kerja tambah jam relax per hari, santai per hari ditambah 3 jam untuk keperluan lain. Yang kedua ada untuk variabel weekend available hours, rumusnya itu 24 jam dikurangi jam tidur tambah jam bersantai setiap minggu untuk setiap minggu dan tambah 3 jam. Yang terakhir ada untuk variabel total underscore available underscore hours yang yaitu rumusnya weekday available underscore hours yang dikali 5 ditambah weekend underscore available underscore hours yang sama dengan yang dikali 2. Nah, langsung saja kita akan mencoba programnya. Berapa jam Anda terus ya? Kita mulai tekan tombol hijau dulu untuk memulai. Berapa jam tidur sehari? Saya sih 8 jam. Berapa jam Anda bekerja dalam sehari? Kita seperti sama tadi itu 8,5 jam. Berapa jam per hari dalam seminggu yang bersantai? Kita jawab 2 jam.
berapa jam per hari di akhir mingguan yang bersantai, kita jawab 5 jam. Nah, jadi kamu punya 25, jadi program akan menuliskan waktu kamu bersantai setiap hari yaitu 2,5 jam, bersantai setiap minggu 8 jam. Nah, total jamnya yaitu adalah 28,5 jam. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.